Zafira Mardini Putri yang biasa dipanggil Zafira atau Luna. Saya merupakan mahasiswa Universitas Airlangga program studi D4 Destinasi Pariwisata. Kali ini saya akan membahas tentang rasisme sebagai hambatan komunikasi lintas budaya dalam konteks pariwisata. Seperti yang kita tahu bahwa pariwisata adalah salah satu sektor yang mempertemukan berbagai budaya dari seluruh dunia. Pariwisata bukan hanya tentang jalan-jalan mengunjungi tempat baru, namun juga tentang interaksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Namun, di balik itu terdapat hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Salah satunya adalah rasisme. Pernah nggak sih kalian mengalami rasisme? Apa sih sebenarnya rasisme itu? Dan apa pula dampaknya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Rasisme adalah sikap, keyakinan, atau tindakan yang menganggap suatu ras lebih unggul daripada ras lainnya. Hal ini seringkali menimbulkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap suatu individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks pariwisata, rasisme bisa terjadi ketika wisatawan atau pelaku pariwisata diperlakukan berbeda berdasarkan warna kulit, ras, atau latar belakang etnisnya. Rasisme bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Rasisme yang bersifat langsung bisa berupa penolakan, perlakuan kasar, atau bahkan ejekan. Sedangkan untuk rasisme tidak langsung atau rasisme terselubung bisa berupa sikap kurang ramah dan pelayanan yang dibedakan tanpa ada alasan yang jelas. Dalam komunikasi lintas budaya, keterbukaan dan saling menghargai merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, rasisme bisa menghambat dalam proses tersebut. Rasisme bisa menyebabkan kurangnya percaya diri, prasangka buruk, ataupun rasa tidak percaya terhadap wisatawan, peserta pariwisata, ataupun masyarakat lokal. Akibatnya, komunikasi yang seharusnya berjalan dengan baik menjadi tidak efektif dan bahkan dapat menimbulkan konflik. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama pariwisata, yaitu menciptakan pengalaman yang baik dan mempererat hubungan antar budaya. Rasisme dalam pariwisata dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama, diskriminasi dalam pelayanan. Misalnya, wisatawan mendapat perlakuan yang lebih unggul daripada wisatawan lain. Kedua, stereotip rasial. Ini ketika seseorang menggeneralisasi sikap atau perilaku suatu ras, seperti menganggap bahwa wisatawan dari wilayah tersebut memiliki sikap yang sama. Yang ketiga, microaggression atau bentuk rasisme halus, seperti ketika seseorang melontarkan candaan yang terlihat sepele namun itu memiliki unsur merendahkan. Yang keempat adalah segregasi sosial. Segregasi sosial yaitu sikap membedakan wisatawan berdasarkan kelompok ras tertentu. Bentuk-bentuk rasisme ini sangat berdampak negatif dalam pengalaman wisata. Banyak loh kasus rasisme yang terjadi dalam pariwisata. Misalnya, suatu kelompok ras tertentu mengalami pelayanan yang kurang baik atau yang lamban daripada wisatawan yang lain. Selain itu, ada juga kasus seorang wisatawan mengalami ejekan atau perkataan yang buruk mengenai warna kulit mereka atau latar belakang dari ras mereka. Kasus-kasus seperti ini menjadi viral di media sosial dan berdampak negatif pada citra destinasi wisata. Rasisme memberikan dampak yang signifikan, baik bagi wisatawan maupun pelaku industri pariwisata. Bagi wisatawan, rasisme menimbulkan perasaan atau pengalaman yang buruk yang membuat mereka merasa tidak ingin kembali lagi ke destinasi tersebut. Rasisme dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, kecewa, atau bahkan trauma. Bagi industri pariwisata, kasus rasisme dapat menurunkan jumlah pengunjung atau bahkan dapat merusak citra destinasi di mata dunia. Sementara itu, bagi masyarakat lokal, rasisme dapat menimbulkan konflik sosial dan juga menurunkan nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasi rasisme dalam pariwisata, diperlukan tindakan dari berbagai pihak. Yang pertama, melalui edukasi lintas budaya, agar masyarakat dapat menghargai dan menghormati perbedaan. Yang kedua, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, terutama dalam hal pelayanan yang inklusif dan profesional tanpa adanya diskriminasi.
Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan sikap saling menghormati. Dan yang terakhir, adanya kebijakan atau aturan yang tegas terhadap perlakuan diskriminasi dalam sektor pariwisata. Pariwisata seharusnya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar budaya. Dengan menghindari rasisme dan menjunjung tinggi nilai toleransi, kita dapat menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan bagi semua orang. Karena pada dasarnya, setiap manusia layak dihargai dan dihormati tanpa memandang perbedaan.